Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan untuk itu, mari lebih dulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami. Bahwa sampai saat ini kami masih boleh berada dalam keadaan baik, dan kami masih terus boleh menerima sapaan Tuhan melalui berbagai media. Dan saat ini dalam waktu yang bersama-sama kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang kiranya juga boleh menyapa kami kembali, terkhusus di masa Prapaskah ini kami boleh menghayati bagaimana doa dan firman Tuhan sungguh boleh menguatkan di dalam kehidupan kami. Kami menantikan pertolongan-Mu supaya firman Tuhan hari ini boleh kami mengerti, sekaligus juga bisa menjadi pedoman langkah kehidupan yang harus kami ambil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya warga usia lanjut Simeon Hana GKI Muntilan, kita akan merenungkan sebuah ayat dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, saya baca sekali lagi ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pasti pernah yang namanya sakit batuk, ya. Kalau sakit batuk itu biasanya paling lama berapa lama, ya? Kadang ada orang yang sakit batuk tidak sembuh-sembuh gitu ya, apalagi di masa sekarang ini. Begitu kita menemukan ada orang yang batuk gitu ya, kita terus was-was. Demikian juga kalau kita sendiri mulai muncul gejala batuk gitu ya, kita pasti langsung mengantisipasi, memperkuat daya tahan tubuh kita, dan secepat mungkin kita mengkonsumsi obat supaya batuk itu nggak berlarut-larut. Batuk yang pernah saya alami itu terlama 3 bulan ya. Orang kemudian bilang itu namanya batuk 100 hari. Jadi kalau belum 100 hari belum sembuh. Bayangkan dalam waktu yang lumayan lama kita ngalami batuk itu mengganggu. Nah, apa hubungannya batuk dengan renungan kita hari ini? Terkait dengan batuk, Bapak Ibu mungkin juga pernah mendengar satu, bukan kata-kata bijak juga sih ya, tapi satu ungkapan yang berbunyi, kalau watuk ada obatnya. Tapi kalau watak ya, itu sulit didandani, sulit diperbaiki. Ya, seandainya mengubah watak itu semudah ngobati watuk. Meskipun watuk juga tidak mudah-mudah amat ya ngobati, tapi masih jauh lebih mudah daripada ngobati watak. Banyak orang mengeluhkan
tentang watak yang sulit berubah. Apalagi kalau misalnya usianya itu sudah seperti Bapak Ibu warga Simeon Hana gitu ya. Mengubah watak itu rasanya satu hal yang mustahil. Ketika mengeluhkan tentang anggota keluarganya atau yang masih ada pasangannya dengan sifat-sifat yang rasanya mengganggu, bahkan bukan cuma mengganggu, menyebalkan gitu ya, yang rasanya kok justru membebani dengan sifat-sifat itu. Rasanya dengan usia yang sudah banyak, apakah masih mungkin watak itu berubah? Banyak orang kemudian merasa, wah sudah sulit kalau yang namanya watak itu untuk berubah. Nah, tapi benarkah demikian? Kita diingatkan melalui ayat hari ini, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Seharusnya barang siapa orang yang meyakini bahwa ada di dalam Kristus, maka seharusnya itu ditandai dengan kehidupan yang meneladani Kristus. Jadi kita boleh punya berbagai macam watak di kehidupan kita yang lama, ya. Tapi ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka kita dipanggil untuk punya watak yang sesuai dengan wataknya Kristus. Nah, jadi kalau sekarang ini kita mungkin bisa lihat ke diri kita sendiri. Apakah kehidupan kita ini sudah meneladani Kristus atau belum? Ya, khususnya di masa Prapaskah ini ada baiknya kita bukan hanya berdoa, kita bukan hanya melakukan pantang, tetapi kita juga membuang ya semua watak yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan kehendaki. Tandanya adalah apakah watak yang kita punya, apakah karakter yang ada dalam diri kita sudah meneladani Kristus. Itu tanda. Kalau kita rasa belum, kalau ternyata kita merasa, oh kok kata-kataku masih sering menyakitkan, masih suka mengatakan apa yang ada di pikiran gitu ya, tanpa ditelaah lagi apakah akan menyakitkan orang lain dengan kata-kata seperti ini. Pokoknya apa yang di pikiran, apa yang di hati teko dikeluarkan gitu ya. Ternyata itu bisa jadi batu sandungan buat orang. Atau jangan-jangan sikap kita yang egois, ingin dipenuhi keinginannya. Kalau belum dituruti, maka kita belum berhenti gitu ya mengejar supaya keinginan kita dituruti. Dan mungkin banyak karakter-karakter lain yang sebenarnya bukan jahat sih gitu ya, tapi itu bisa menjadi batu sandungan buat orang. Yuk kita coba cari, yuk kita temukan. Kalau ada yang belum sesuai dengan cara hidupnya Kristus, mari kita ubah itu supaya kehidupan kita menjadi lebih mulia di hadapan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan sendiri. Nah, untuk berubah dibutuhkan satu kunci utama, yaitu kerendahan hati. Jangan kita merasa sudah sekian lama ikut Kristus, kita sudah merasa menjadi orang yang dihormati, dihargai, diajeni, maka kita merasa kita sudah sempurna, kita sudah baik. Jangan pernah merasa diri sempurna, tetaplah punya kerendahan hati. Dan dengan kerendahan hati itu kita bisa berubah, kita bisa mengubah watak yang selama ini menjadi kelemahan kita, dan bahkan itu menjadi batu sandungan buat orang, merugikan orang lain, membuat orang lain tidak nyaman. Kita bisa berubah. Yang pertama kerendahan hati, tetapi juga yang tidak kalah penting, bagaimana kita memohon Tuhan supaya ketika kita menemukan ada kelemahan, ada kekurangan dalam diri kita, Tuhan bisa menolong kita untuk mengubah, meninggalkan kebiasaan yang buruk dan menggantinya dengan cara hidup yang sesuai dengan bagaimana Kristus hidup. Mari mulai hari ini kita menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang mau berubah, pribadi yang bersedia untuk dibentuk
seturut dengan firman Tuhan. Berapapun usia kita, apapun status kita, dan dimanapun kita tinggal bersama dengan siapa, kiranya Tuhan terus mengubahkan kita supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan setiap hari. Mari bersama-sama berubah dan mari kita mengalami sendiri bagaimana karya Tuhan itu boleh terlaksana di dalam kehidupan kita, melalui tangan kita dan melalui kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sekali lagi berdoa untuk firman Tuhan maupun untuk setiap kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami untuk setiap kelemahan dan keterbatasan kami. Semua sifat-sifat kebiasaan buruk yang tanpa kami sadar itu sebenarnya mengganggu di dalam relasi kami dengan sesama. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami, orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus, boleh meneladani cara hidup Kristus sendiri. Biarlah kehidupan kami memancarkan kasih Tuhan, kami memancarkan kebaikan Tuhan, kami memancarkan kelemah lembutan Tuhan, sehingga keberadaan kami sungguh boleh menjadi kitab terbuka yang dilihat orang, yang kehadirannya juga boleh menjadi berkat dan menjadi perpanjangan tangan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong supaya kami punya kebesaran hati ketika kami menerima kritik, menerima masukan dari orang lain tentang perilaku kami yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Biarlah kami punya kerendahan hati dan kelembutan hati untuk mengubahkan itu semua menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus menolong kami di dalam masa-masa ini di mana kami masih belum bisa beribadah bersama-sama, tetapi biarlah di dalam doa ini kami juga terus dipersatukan. Kami berdoa bagi pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara seiman kami. Kami terus berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, dan mereka yang juga mengalami banyak gangguan kesehatan di masa-masa ini. Tuhan kiranya pulihkan, Tuhan kuatkan, supaya di dalam segala kelemahan mereka tetap boleh merasakan bagaimana Tuhan terus memelihara. Kami berdoa ya Bapa untuk situasi negara kami di mana pandemi masih terus terjadi. Kiranya situasi ini boleh semakin membaik, berangsur-angsur pulih, dan bahkan ketika pandemi ini berubah status menjadi endemi, kami juga boleh punya hikmat Tuhan untuk menyesuaikan diri dengan cara kehidupan yang baru, yang tentunya menjagai diri kami dari segala bentuk sakit dan penyakit. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami di mana Tuhan menempatkan kami sebagai bagian menjadi anggota keluarga. Kiranya keluarga kami boleh senantiasa menjadi keluarga yang terus berpegang pada firman Tuhan, keluarga yang melaksanakan firman Tuhan sehingga boleh terjadi damai sejahtera Tuhan. Untuk setiap pergumulan yang terjadi, biarlah kami juga pasrahkan di dalam tangan Tuhan. Semuanya ada di dalam pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, untuk peperangan yang terjadi di Rusia, Ukraina. Kiranya Tuhan juga tolong setiap korban. Tuhan juga kiranya memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa supaya mereka punya hikmat Tuhan untuk bisa menyelesaikan setiap perselisihan dengan jalan damai. Inilah doa kami ya Bapa, dan kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia beri hati
memanggil. Kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Saat yang nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.